Selamat siang teman-teman, mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah, amin ya rabbal alamin. Masih di seputaran kasus Vina Cirebon, di mana selama kurang lebih dari 8 tahun Bu Titin Prilianti ini berjuang sendirian mencari keadilan untuk kedua kliennya Saka Tatal dan Sudirman yang terjerat kasus Vina dan Eki pada 2016 silam. Nuraninya sebagai pengacara sekaligus seorang ibu terusik dengan segala bentuk ketidakadilan yang harus ditanggung kedua kliennya dan para terpidana lainnya, khususnya Saka Tatal yang kala itu berstatus di bawah umur karena baru berusia 15 tahun. Namun perjuangan Bu Titin kala itu terbentur tembok tebal yang dibuat oleh oknum-oknum penegak hukum. Semua bukti yang ia miliki untuk membela Saka Tatal dan Sudirman seolah tak berguna karena pada akhirnya Saka Tatal divonis 8 tahun dan Sudirman dihukum seumur hidup. Namun benar kata pepatah, kebenaran pasti akan menemukan jalannya. Nah, di tahun 2024 harapan Bu Titin untuk menegakkan keadilan bagi para terpidana kasus Vina kembali muncul. Banyak pihak mulai menyoroti berbagai kejanggalan dalam proses hukum kasus ini. Bahkan Presiden Jokowi sampai memerintahkan Kapolri untuk mengusut kasus kematian Vina dan Eki secara tuntas dan terbuka. Nah, bahkan Bu Titin juga enggan disebut pahlawan karena para terpidana lah yang pahlawan karena beliau merasa gagal di tahun 2016 silam itu. Nah, seperti apa videonya? Yuk kita simak. Let's go. Saya tahu banget penderitaan 8 terpidana karena saya yang menyaksikan waktu itu. Bukan saja ketakutan mereka, tetapi ketakutan orang tuanya. Makanya saya tuh kalau misalnya disebut pahlawan nggak nyaman, saya nggak nyaman karena apa yang saya kerjain di 2016, saya merasa saya gagal. Itulah kenapa kesedihan itu terus ada gitu. Sebetulnya saya dari 2016 meyakini mereka itu tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Karena keyakinan saya itulah, saya juga sempat melapor kemana-mana. Karena apa? Saya melihat penderitaan mereka. Walaupun sampai dari sejak mereka penangkapan, saya hanya berkomunikasi dengan orang tuanya. Saya tahu betul kesedihan orang tuanya luar biasa. Tahu betul bagaimana mereka menangis di pundak saya. Tolong Bu, saya tahu betul. Saya tahu betul juga prototip setiap orang tuanya. Mereka itu semua kerjanya pukuli bangunan. Dan ketika sebetulnya kan waktu ditangkap 9 karena ada Albi. Ketika mereka ditangkap juga mereka agak ngerti mesti kayak gimana. Saya pada saat terjadi penangkapan memang semuanya sebetulnya sudah kasih kuasa ke saya. Dari tanggal 31 ketika Eko tertangkap dan yang lainnya, semua ngasih surat kuasa ke saya. Kita simak persidangan yang sekarang ada, bagaimana pengakuan para terpidana yang kemudian disiksa, ditendang, lalu kemudian dikasih minum air kencing, makannya disiram di lantai, lalu kemudian orang harus makan bukan pakai tangan. Kan kita lihat semua kesaksian itu. Apakah Ibu Titin pernah mendengar cerita itu pada tahun 2016? Itu sudah pernah disampaikan Pak di dalam persidangan 2016. Cuman tidak sedetail sekarang. Mereka juga nggak nyebut nama. Cuman waktu hakim waktu itu menyatakan kamu melakukan ini, melakukan itu sesuai dengan BAP, itu mereka enggak. Saya ngomong, saya terpaksa mengakui karena disiksa, disetrum, dianiaya, disuruh minum air kencing. Sebetulnya itu sudah disampaikan di sidang 2016, bukan sekarang. Bukan hanya sekarang, hanya mereka tidak bisa detail seperti sekarang ceritanya karena pasti dipotong ketika terlalu banyak cerita. Nah, yang tidak dipahami pada sidang saat ini, sidang PK, kenapa sih jaksa selalu nanya apa dipukul di muka persidangan? Konteksnya kan bukan seperti itu. Ketika mereka misalnya bercerita seperti sekarang, apa yang terjadi ketika setelah sidang kembali lagi ke rumah tahanan?
pikir nggak apa yang terjadi? Saya tuh mohon maaf sampai kadang-kadang saya nggak ini, setiap jaksa nanya di PK sekarang, apakah waktu di sidang dipukulin? Kok logikanya nggak ketemu? Di sidang tidak mungkin dipukulin. Iya. Tapi kalau mereka bercerita seutuh ini, apa yang akan terjadi ketika selesai sidang, kemudian masuk lagi ke rutan? Siapa yang bisa akses ke rutan? Nggak ada, kecuali penyidik di tahun itu. Karena akan terjadi dalam sidang di 2016, semua penyidik yang dihadirkan sebagai saksi itu tidak pernah mengakui. Tidak pernah mengakui telah melakukan penyiksaan. Tetapi saat penangkapan kan saya juga waktu itu berusaha menggali. Sebetulnya waktu penangkapan seperti apa ceritanya? Ada salah satu penyidik, sebenarnya ada di dalam pledoi saya. Dia mengatakan saya nggak ngerti detailnya penangkapan itu seperti apa karena saya nggak fokus. Jawaban yang disampaikan yang melakukan penangkapan, mohon maaf anak buahnya pelapor di muka sidang. Tetapi itu diterima oleh hakim jawaban seperti itu. Ini berarti nama-nama penyidik semua Bu Titin punya ya? Paham, ya. Dan sebetulnya di 2016 semua wartawan tahu ini rekayasa, tapi mereka nggak bisa ngomong. Itu semua paham. Saya karena gini, di 2016 ketika saya ngomong ini loh, kan sidang tertutup, seluruhnya tertutup. Ini loh hasil sidang begini, Mbak Titin nggak bisa apa yang Mbak omongin di sidang itu sampai ke media. Kenapa? Saya sudah dipanggil Kapolres. Gak usah ngomongin pengacaranya, blow up aja ke kejaman ini. Jadi di 2016 saya juga tidak bisa berharap banyak dari media lokal apalagi nasional, walaupun saya juga dari wartawan. Dan pada saat awal Bu Titin ini kan dibully, Ya. itu menjadi public enemy, dan sekarang berubah menjadi terbalik. Bu Titin tadi kita bicara ini menjadi pahlawan sebetulnya. Gitu. Ketika ada situasi yang terbalik seperti ini, bagaimana perasaan Ibu Titin? Saya kan udah ngomong saya nggak mau disebut seperti itu. Buat saya penderitaan 8 orang itu sangat luar biasa, Pak. Bang, sangat luar biasa. Jadi saya sendiri nggak pernah nyaman kalau saya disebut pahlawan, nggak nyaman. Walaupun sekarang nih, misalnya dari Sakat Natal gitu, kadang-kadang kan dalam kondisi sekarang semua publik sudah paham ini ada rekayasa. Mereka misalnya ngasih bantuan, saya tetap sedih. Apa yang diberikan ke Saka itu nggak pernah bisa menggantikan kehilangan dia selama dia di. Saya selalu nggak nyaman kalau saya selalu dibilang enggak, saya nggak nyaman. Makanya itu bukan tujuan saya. Cuman saya berpikir 2016 itu mereka menderita luar biasa itu. Makanya saya tuh selalu nggak suka gitu dibilang itu tuh kenapa sih ngomongnya seperti itu gitu, padahal penderitaan 8 terpidana itu saya sih hanya lakukan apa yang bisa saya lakukan saat itu walaupun temboknya luar biasa berat gitu. Jadi buat saya sih justru yang pahlawan itu 8 terpidana itu, mereka begitu kuat dengan penyiksaan yang luar biasa gitu. Kalau saya kan hanya berada di luar, saya mencoba meyakinkan di 2016, saya juga mencoba meyakinkan di 2024. Yang pahlawan itu mereka ya. Baik. Murni saya itu ya, sangat maksudnya genuine untuk merasa bahwa dia bukan pahlawan. Ya. Tetapi kan kita yang melihat perjalanan kasus ini, rasa-rasanya ya, secara editorial menurut saya kita layak menyebutnya seperti itu. Baik. Tidak akan ada kasus ini sampai di titik ini sekarang kalau tidak ada Bu Titin yang endurance-nya dan stamina-nya. Tanpa Ibu Titin tidak akan seperti ini. Dan tanpa Ibu Titin tidak akan ada titik terang kemungkinan 7 orang bisa dibebaskan.